untuk yang selanjutnya saya ganti, kan saya masih utang 1 pertemuan lagi, itu saya ganti di hari Sabtu. Ya, hari Sabtu misalnya jam 7.30. Jadi minta tolong nanti jadwal itu dikosongkan. Ya, Sabtu jam 7.30. Kemudian karena pekan depan itu kebetulan lagi hari Senin itu adalah hari libur, ya, maka untuk perkuliahannya saya ganti di hari Sabtu pekan berikutnya di jam yang sama supaya nanti bisa langsung gabung dengan kelas B dan A karena di tanggal 17-18 itu ada visitasi akreditasi. Ya, sementara saya masuk dalam tim, jadi tidak bisa melaksanakan perkuliahan. Jadi nanti 2 perkuliahan terakhir itu dilaksanakan di setiap hari Sabtu. Ya, Sabtu pekan ini dan Sabtu pekan depan. Masing-masing di jam 7.30. Minta tolong untuk waktu itu dikosongkan. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian untuk absen kan yang pekan lalu sudah ya absennya. Nah, untuk supaya saya di sisternya tidak perlu mengganti-ganti hari lagi, absennya dilakukan sesuai dengan jadwal. Paham ya? Hanya untuk pelaksanaannya dilakukan di hari Sabtu. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah saya lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan titrasi asam basa. Ya, nah karena kemarin pas Ramadan itu memang jadwalnya dipersingkat sehingga waktu kuliahnya menjadi lebih pendek. Ya, jadi ada beberapa materi dari titrasi asam basa yang belum saya sampaikan. Oleh karena itu, untuk pagi hari ini saya lanjutkan dulu untuk titrasi asam basanya, kemudian nanti saya lanjutkan dengan titrasi argentometri dulu. Ya, karena sambung nanti di hari Sabtu argentometri itu ada dua pertemuan dan yang terakhir nanti di titrasi konveksometri. Baik, untuk titrasi asam basa saya share screen dulu. Pembahasan kita sudah sampai di ini ya. Pembahasan kita sudah sampai pada kurva titrasi. Ya, kurva titrasi di mana kemarin itu titrasinya antara asam kuat dan basa kuat. Sehingga pada kurva titrasi pH pada titik ekivalen berapa pH-nya? Berapa pH-nya? Kalau asam kuat dan basa kuat titrasinya, maka pH pada titik ekivalen berapa? 7. pH-nya adalah 7. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau titrasinya itu tidak sama-sama kuat. Jadi, salah satunya adalah lemah. Nah, sebagai contoh di sini adalah, sebentar. Masih ingat ya, ini saya review sedikit supaya nanti di kurva yang berikutnya paham ya. Jadi di awal titrasi maka pH-nya ditentukan oleh pH dari sampelnya. Dalam hal ini kita mentitrasi 0,1 molar asam klorida dengan 0,1 molar NaOH. Sehingga di awal pH-nya ditentukan oleh konsentrasi dari asam kloridanya. Kemudian dengan penambahan titran secara bertahap, maka akan terjadi peningkatan pH. Kenapa terjadi peningkatan pH? Kalau kita lihat dari grafiknya kan, ya, pertama pH-nya di bawah 2, kemudian secara bertahap dengan penambahan NaOH, maka
ininya akan pH-nya akan naik pelan-pelan. Masih ingat kenapa? Kenapa? pH-nya naik karena ada sebagian asam yang ternetralisir oleh basa, sehingga konsentrasi asamnya akan apa? Konsentrasi asamnya akan berkurang karena sebagian asam sudah membentuk garam. Ya. Nah, kemudian tetapi dalam sistem ini selama belum mencapai titik ekivalen, maka di dalam sistem ini masih ada kelebihan asam, sehingga pH-nya ditentukan oleh kelebihan asamnya. Ya, ini kenapa kemudian peningkatannya secara bertahap karena masih dalam suasana asam. Tetapi begitu mencapai titik ekivalen akan terjadi lonjakan pH dari pH asam menjadi pH netral. Kapan titik ekivalen ini terjadi? Kapan titik ekivalennya terjadi? Ya, jadi saat semua asam itu sudah ternetralisir oleh basa membentuk garam. Itulah saat terjadinya titik ekivalen. Ya, karena di sini asamnya adalah asam kuat dan basanya adalah basa kuat, maka pada titik ekivalen pH-nya adalah 7. Kemudian sama halnya pada saat perubahan dari asam ke netral, ya, dari netral ke basa pun akan terjadi lonjakan, ya, terjadi lonjakan. Jadi sedikit saja penambahan basa itu pH-nya akan melonjak tajam atau naik secara signifikan karena dia akan berpindah dari posisi netral menjadi posisi basa. Ya, nah kemudian disinilah terjadi perubahan pada warna indikator. Di sini kita menggunakan indikator fenolftalin, di mana kita tahu bahwa indikator fenolftalin itu bekerja pada pH antara 8 sampai 10. Nah, setelah mencapai pH basa, maka dengan penambahan secara bertahap NaOH, maka pH-nya juga akan naik secara bertahap. Di mana kenaikannya sebanding dengan apa? Kenaikan pH-nya sebanding dengan apa? Sebanding dengan konsentrasi NaOH yang berlebih. Ya, kan kalau di sini jumlah NaOH-nya akan ekivalen dengan jumlah asam kloridanya. Tetapi kalau titrasi ini dilanjutkan, maka di sini akan terjadi kelebihan basa. Nah, kelebihan basa itu yang menyebabkan suasananya menjadi basa. Ya, kelebihan NaOH menyebabkan suasananya jadi basa dan peningkatan pH-nya itu sebanding dengan jumlah kelebihan NaOH-nya. Semakin banyak kelebihan NaOH-nya, maka pH-nya juga akan semakin tinggi. Paham ya dari sini? Jadi untuk titrasi asam dengan asam kuat dengan basa kuat kita akan mempunyai 3 daerah pH. Yang pertama adalah pH sebelum titik ekivalen, pH pada saat mencapai titik ekivalen, dan pH setelah mencapai titik ekivalen. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya melanjutkan ke kurva yang berikutnya. Baik, kemarin kita juga sudah berlatih untuk latihan soalnya ya.
soal di sini sudah mewakili kapan dia ditambahkan ya, sebelum titik ekivalen, setelah mencapai titik ekivalen, dan sesudah mencapai titik ekivalen. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kalau titrasinya itu antara asam lemah, dalam hal ini adalah asam propionat, dengan NaOH yang merupakan basa kuat. Ya, maka di sini untuk pH awal ya, sebelum dilakukan penambahan titran ya, karena di sini sampelnya adalah asam propionat ya, asam propionat 0,1 molar sebanyak 40 mili, dan untuk titrannya adalah NaOH 0,1 molar, maka pH awal sebelum dilakukan penambahan titran adalah pH-nya adalah pH asam. Nah, pH di sini mutlak ditentukan oleh konsentrasi asamnya. Tapi karena di sini menggunakan asam lemah, maka nanti konsentrasinya dipengaruhi oleh nilai apa? Kalau asam lemah, konsentrasi ion H plus-nya dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh nilai Ka-nya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lakukan titrasi di sini dengan penambahan NaOH, maka akan terjadi sistem buffer. Masih ingat ya, larutan buffer itu larutan apa? Larutan apa? Larutan buffer? Larutan yang dapat mempertahankan pH. Ya, larutan yang dapat mempertahankan pH dengan adanya penambahan sedikit asam atau basa. Nah, untuk komposisinya larutan buffer itu terdiri dari apa? Terdiri dari apa? Larutan buffer. Loh, ini loh, kalau di sini, ini loh, ini adalah daerah buffer. Ya, berarti kalau di sini ini apa? Dalam sistem ini ada apa? Ini kan di sini full, isinya adalah 40 mili 0,1 molar asam propionat. Kemudian ditambahkan 0,1 NaOH. Berarti di sini ini komposisinya terdiri dari apa? Basa kuat dan asam lemah. Apa di sini? Ada apa di sini? Untuk bisa mendefinisikan apa sih larutan buffer itu, kalau tadi itu fungsinya, lebih tepatnya fungsinya, jadi dia mempertahankan perubahan pH dengan adanya penambahan asam atau basa. Tapi kalau dari segi komposisinya, larutan buffer itu terdiri dari apa? Kalau di sini itu berarti dalam sistem ini ada apa? Ini kalian asumsikan ya, saya punya asam yang saya letakkan di Erlenmeyer. Ya, asamnya adalah asam lemah. Kemudian sebelum titik ekivalen, saya tambahkan NaOH. Sebelum mencapai titik ekivalen, berarti di dalam Erlenmeyer itu kan ada apa? Di dalam Erlenmeyer isinya apa nanti? Setelah saya tambahkan NaOH. Sebelum mencapai titik ekivalen. Asam lemah, Ibu. Asam lemah sama garam konjugatnya. Jadi di sini akan ada kelebihan asam ditambah dengan garam konjugasinya atau garam antara asam propionat dengan NaOH. Kenapa? Kenapa asamnya berlebih di sini? Karena kan belum semuanya asam dinetralisir oleh basanya. Nah, kalau sudah mencapai titik ekivalen, baru kemudian semua asam akan ternetralisir oleh basa.
Ya, jadi kalau antara asam lemah dengan basa kuat, maka di sini kita mengenal yang namanya daerah buffer. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini, karena untuk asam lemah itu konsentrasi ion H +-nya dipengaruhi oleh nilai Ka, maka pH-nya cenderung lebih landai. Ya kan, perubahan pH-nya cenderung lebih landai karena memang pH-nya lebih besar jika dibandingkan dengan kalau kita ini ya, untuk memudahkan membandingkan yang di bawah ini, yang titik-titik ini adalah titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Sementara kalau di sini adalah titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Kalau kita bandingkan, kalau di sini kan perubahannya tajam, ya kan? Kalau di sini lebih landai. Karena di sini terbentuk daerah buffer. Sehingga dengan penambahan sedikit basa, dia relatif tetap pH-nya. Tetapi kalau dilanjutkan hingga mencapai titik ekivalen, artinya dalam sistem sudah tidak ada kelebihan asam lemah. Dalam sistem, asamnya sudah habis ternetralisir oleh basa kuat. Ya, tetapi ingat, kalau di sini campurannya itu antara asam lemah dengan basa kuat, maka untuk pH ekivalennya tidak lagi 7, tapi lebih dari 7. Ya, pH ekivalennya akan lebih apa? Lebih apa dibandingkan dengan yang asam kuat dan basa kuat tadi? Akan lebih tinggi karena di sini menggunakan basa kuat, sementara asamnya adalah asam lemah. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk memperjelas berikut adalah ini ya. Jadi untuk pH awalnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pH awal pada saat kita melakukan titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Ya, kemudian di sini kita mengenal adanya daerah buffer. Kapan daerah buffer ini terjadi? Terjadi ketika apa? Ketika ada penambahan NaOH sebelum mencapai titik ekivalen. Sehingga di dalam sistem itu ada kelebihan asam lemah dan terbentuk garam konjugatnya. Ya. Kemudian untuk pH ekivalen itu lebih besar dari 7 karena tadi antara asam lemah dan basa kuat. Kemudian interval peningkatannya itu tidak ini ya kurang jelas jika dibandingkan atau lebih landai jika dibandingkan dengan titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, sekarang coba ini sebagai latihan kalian kerjakan ya, titrasi 40 mili 0,1 asam propionat, Ka-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5 dengan 0,1 m molar NaOH. Daerah yang pertama ya, larutan asam lemah ya dititrasi. Jadi di sini tentukan pH sebelum penambahan basa lemah. Ya, daerah yang pertama adalah larutan asam lemah sebelum ditambahkan dengan apa? Dengan basa. Dan sekarang silahkan ditentukan berapa pH pada daerah yang pertama. Daerah pertama di sini adalah daerah di mana belum ada penambahan basa kuat ke dalam sampel. Jadi nanti pH-nya murni ditentukan oleh
Kalau belum ada penambahan titran, berarti pH-nya murni ditentukan oleh Asam lemahnya. ditentukan oleh konsentrasi dari asam lemahnya. Sudah, sekarang silakan dihitung berapakah pH-nya. Sudah? Sudah, ada yang selesai? pH-nya berapa?
Ada yang sudah selesai? pH-nya berapa? Gimana? pH-nya berapa? Bisa kalian menghitungnya? Sudah dihitung atau belum? Bisa caranya enggak? Permisi Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Saya nemunya 2,94 pH-nya. Yang lain, ada jawaban yang lain? Permisi Bu, izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Temunya 3,65. 3,65. Ada lagi? Yang Izin lain? menjawab. Ya, silakan. 2,94. 2,94 sama berarti dengan yang tadi ya. Terus, ada lagi? Oke, supaya semuanya tahu juga yang jawabannya 2,94 di ini ditulis pakai whiteboard. Silahkan, salah satu mewakili dari dua orang tadi. Siapa tadi yang menjawab 2,943? Saya Bu. Ya, silahkan Vinda di ini apa?
di-share hasilnya. Sebentar. Oke. Saya kerjakan di sini ya, Bu. Iya, silakan dikerjakan di whiteboard, jadi nanti temannya semua bisa tahu. Assalamualaikum. Permisi, Bu, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, ini ya. Jadi jawaban yang betul adalah 2,94. Jadi yang pertama kita tentukan dulu berapa konsentrasi ion H+-nya. Konsentrasi ion H+-nya itu bisa kita cari dengan
Ini menggunakan rumus bahwa konsentrasi ion H+ dari suatu asam lemah itu adalah akar dari nilai Ka dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Jadi nilai Ka-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5, sementara konsentrasinya adalah 0,1 molar atau 10 pangkat min 1. Ya, kita abaikan ininya, volumenya. Kenapa? Karena yang ditanyakan konsentrasinya. Ya, di sini adalah konsentrasinya, volumenya tetap. Kemudian dari sini kita bisa tentukan berapa konsentrasi ion H+-nya. Konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat min 3 dikali akar 1,3. Nah, kalau konsentrasi ion H+-nya sudah diketahui, maka kita bisa menentukan berapa nilai pH-nya, yaitu min log konsentrasi ion H+. Nah, konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat min 3 kali akar 1,3, jadi nilainya adalah 3 dikurangi 0,0569, hasilnya adalah 2,94. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang jawabannya 3 tadi salahnya di mana? Itu Bu, rumusnya kan itu H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Tadi salah masukin yang Ma itu, saya malah masukin mol asam lemah itu. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi kalau seperti ini kan jadi tahu ya salahnya di mana. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke area berikutnya. Baik, sudah jelas ya, cukup jelas mudah kalau ini ya. Baik, minta tolong untuk di stop share ya, pindah. Saya share untuk slide saya selanjutnya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini. Nah, untuk daerah yang kedua adalah setelah penambahan 30 mili basah. Ya, kalau tadi titrasinya untuk sampelnya kan asamnya konsentrasi 0,1, volumenya 40 mili, ya kan? Nah, kemudian di sini diminta untuk menentukan berapa pH setelah penambahan 30 mili titrat. Berarti kalau penambahan titratnya 30, nanti areanya di mana? Dari kurva titrasi itu areanya di mana? Coba kita lihat lagi untuk kurva titrasinya tadi. Nah, ini tadi awal nilainya adalah 2,94 sekian ya, cocok kan ya, mendekati nilai 3. Nah, sekarang pada saat penambahan 30 mili 0,1 normal molar NaOH, berarti nanti di mana? Di wilayah yang mana pH-nya? Daerah buffer. Di daerah buffer. Karena belum apa? Belum mencapai titik ekivalen. Belum mencapai titik ekivalen. Jadi di dalam sistem masih ada kelebihan apa? Asam. Nah, silahkan kalian hitung. Berarti karena dia berada di daerah buffer, maka penentuan pH-nya adalah dengan menggunakan pH apa? pH larutan buffer. Ya, silakan sekarang dihitung berapa pH-nya.
Sudah? Berapa nilainya? Gimana? Ada yang sudah selesai?
Gimana? Berapa hasilnya? Ada yang sudah selesai? Tadi kan sudah jelas bahwa di sini adalah larutan yang ada di Erlenmeyer itu adalah larutan buffer. Ya, di sana ada garam, kemudian di sana juga ada apa? Ada apa? Sebelum titik ekivalen ada apa tadi? Ada kelebihan asam, ya kan? Kemudian kalau pH larutan buffer itu gimana rumusnya? pH sama dengan apa? pH sama dengan pKa dikurangi apa? Log konsentrasi asam per konsentrasi garam. Sudah? Silahkan dihitung berapa hasilnya.
Sudah? Ada yang sudah selesai? Berapa hasilnya? Tadi rumusnya sudah saya sampaikan. Kalian tinggal menghitung saja kan? Ayo, siapa? Ya, berapa hasilnya? 4,76. Coba di share ya. Saya tutup dulu ininya. Ayo silahkan coba dikerjakan.
Sudah, Bu, apakah terlihat? Sudah, Bu. Iya, sudah. Yang lain bagaimana? Hasilnya sama enggak? Ada yang punya jawaban beda dari ini? Halo. Yang lain? Permisi Bu, izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Itu konsentrasinya sisa asam lemah atau konsentrasi awal asam lemah Ibu? Nah, makanya ini yang harus dikoreksi ya. Jadi ini untuk asamnya itu bukan konsentrasi awalnya, tetapi sisa asam. Sisa atau kelebihan asamnya yang belum bereaksi dengan basa membentuk garam konjugasinya. Berarti ini harusnya jawabannya adalah berapa? Permisi Bu, izin menjawab. Untuk pH-nya itu 5,36 Ibu. 5,36, ya betul. Jadi yang betul pH-nya adalah 5,36. Jadi nilai Ka-nya 1,3 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi asamnya yang belum bereaksi dengan NaOH adalah sebanyak 1 milimol. Ya, kemudian dibagi dengan 3 milimol, maka untuk konsentrasi asamnya itu sama dengan berapa? Konsentrasi asamnya 1,3 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1/3. Ya, jadi nanti untuk pH-nya adalah 5,363. Untuk yang lain sudah paham ya? Jadi di sini yang salah hanya di asamnya. Asamnya bukan asam yang ditambahkan, tetapi sisa asamnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut untuk tahapan yang berikutnya. Ya, yang selanjutnya adalah, nah, setelah tentukan pH larutan setelah penambahan 40 ml larutan basa atau penambahan 40 ml titran. Berarti kalau titran yang ditambahkan sebanyak 40 ml, maka dia akan berada di mana posisinya? Pada apa? Pada penambahan 40 Titik ekuivalen. Pada titik ekivalen. Nah, untuk penentuan titik ekivalen, maka kita bisa menentukan nilai pH-nya dari nilai apa? Setengah pKw ditambah setengah pKa ditambah setengah log dari garamnya. Nah, sekarang dihitung berapa pH larutan tersebut. Ya, jadi setelah mencapai titik ekivalen, tentukan berapa pH-nya.
Sudah ketemunya berapa nilainya? Tadi kan sudah saya ini sampaikan, tinggal memasukkan saja nih angka-angkanya ke dalam rumus lagi. Permisi Bu, izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Berapa jawabannya? 8,79. Ya, 8,79. Bisa di-share jawabannya ya.
Permisi Ibu, sudah Ibu. Baik, ya betul ya. Jadi untuk menghitungnya seperti ini. Kalian tentukan dulu jumlah apa? Di sini kan butuh konsentrasi apa garamnya kan ya. Nah, jadi kuncinya itu kalau untuk nilai KW dan KA kan kita bisa langsung menghitung ya kan. Kemudian yang jadi masalahnya adalah berapa konsentrasi garamnya. Nah, konsentrasi garamnya itu akan sama dengan konsentrasi asam ataupun konsentrasi basanya. Tetapi yang perlu diingat bahwa di sini volumenya yang harus dipertimbangkan karena volumenya berubah. Volumenya tadi kan 40 mili dari asamnya ditambah 40 mili dari basanya. Sehingga volume totalnya adalah 80 mili. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan berapa konsentrasi garamnya. Ya, kemudian kita masukkan ke masing-masing rumusnya, maka nilainya adalah untuk pH larutan ini adalah pada saat mencapai titik ekivalen adalah 8,79. Ya, jangan lupa intinya kalau pada perhitungan pH volume itu harus selalu dilibatkan. Kecuali kalau tadi kalau dia tidak ada campurannya, maka konsentrasinya tetap. Sudah? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk Denier, tolong di stop share ya.
Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini, sudah ya. Di sini kalau ini apa namanya sudah melampaui titik ekivalen. Kalau nanti sudah melalui titik ekivalen, maka untuk pH-nya ditentukan oleh berapa konsentrasi dari kelebihan basanya. Itu saja ya. Kemudian jangan lupa nanti dibagi dengan jumlah total antara asam dan basanya. Jadi kita tentukan konsentrasi UH-nya, konsentrasi UH-nya atau kelebihan UH ya setelah mencapai titik ekivalen, kemudian nanti kita bagi dengan berapa volume total dari asam dan basa yang kita tambahkan. Ya, gambarannya seperti ini. Ini kalau titrasinya dibalik, jadi di sini kita menggunakan sampelnya itu sifatnya basa lemah, kemudian dititrasi dengan asamnya yang bersifat asam kuat. Ya, jadi di sini sama-sama ada daerah buffer ya untuk kurva titrasinya. Kemudian untuk awalnya ya pH awalnya adalah di daerah basa karena memang sampelnya adalah basa. Ya, kemudian di sini ingat pada daerah buffer di sini akan terdiri dari kelebihan basa dan garam konjugatnya. Kemudian akan mencapai titik ekivalen, kemudian kalau dilanjutkan maka akan ada kelebihan asam. Nah, untuk menghitung berapa konsentrasi asamnya di sini tinggal berapa kelebihan asamnya, bukan asam awalnya ya, tapi kelebihan asam. Kemudian jangan lupa dibagi dengan volume total antara asam dan basanya. Sama saja seperti yang tadi, cuma di sini dibalik. Kalau yang tadi sampelnya itu asam lemah dititrasi dengan basa kuat, kalau di sini dibalik sampelnya adalah basa lemah, kemudian dititrasi dengan asam kuat. Ya, kemudian bagaimana kalau ini apa namanya asamnya itu asam polivalen. Jadi jumlah atom H-nya lebih dari 1, maka dia akan memiliki beberapa nilai pKa. Ya, sehingga dia nanti akan mempunyai beberapa daerah buffer. Tetapi kalau kita menggunakan asam poliprotik ya, maka nanti yang digunakan adalah nilai pKa 1. Ya, karena pKa 1 jika dibandingkan dengan pKa yang lain, nilainya akan jauh lebih besar. Kemudian ini ada latihan soal lagi, coba kalian kerjakan. 1 mili 0,1 molar asam klorida dititrasi dengan NaOH 0,1 N. Apabila indikator yang dipakai adalah phenylbutyrene, ya, di mana dia bekerja pada ring pH antara 8 sampai 9,8, maka tentukan berapa NaOH yang harus ditambahkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Kalau seperti ini, berarti kalian harus menentukan apanya dulu. Harus menentukan apanya dulu. pH itu. Menentukan apa? Apakah menentukan pH? Bukan. Apa? Ini kan untuk mencapai titik akhir titrasi. Kenapa harus ditentukan pH-nya? Orang untuk mencapai titik akhir titrasinya kan pasti nanti menggunakan pH ini, pH indikator. Iya kan? Kalau pH indikatornya 8 sampai 9,8 berarti nanti pada saat titik akhir titrasi dia harus berada pada rentang pH ini supaya ada perubahan warna dari indikator. Sebelum mencapai pH ini, maka indikator tidak akan menunjukkan perubahan warnanya. Nah, jadi pH di sini kita tidak perlu menentukan, tapi apa yang harus kita tentukan dulu di sini? Mol, Ibu. Mol. Mol. Molnya siapa? Molnya asam, HCl. Molnya asam.
Pertama yang kita harus tentukan adalah berapa volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen. Ya kan? Yang selanjutnya, tentukan berapa volume NaOH yang dibutuhkan untuk membuat suasananya menjadi basah atau pH-nya berkisar antara 8 sampai 9,8. Tapi sebaiknya dia berada di daerah pH 8. Sehingga nanti kelebihannya tidak terlalu banyak. Karena di titik ekivalen pH-nya ini jadi berapa? Pada titik ekivalen 7. pH-nya 7. Nah, untuk menciptakan perubahan suasana dari 7 menjadi 8, maka kalian harus menentukan berapa volume NaOH yang harus ditambahkan. Paham? Nah, sekarang Berarti, kalian... izin bertanya, berarti ini volume sisa basah ya, Bu? Volume kelebihan basah. Basah. Iya, itu menentukan nanti nilai apanya? Konsentrasi OH-nya. Ya kan? Kalau kelebihan basah kan kita bisa menghitung nilai konsentrasi OH-nya. Ya kan? Kalau pH-nya sekian berarti kalian harus menentukan nilai apa? pOH. Kalau konsentrasi yang ketemu konsentrasinya sebagai konsentrasi OH berarti nanti sebagai nilai pOH. Iya kan? Coba dihitung dulu berapa volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalennya dulu. Berapa? Tidak usah dihitung, dari sini sudah ketemu berapa volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen. Berapa? Ya pakai rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2 atau volume sampel dikalikan konsentrasi sampel itu akan sama dengan volume titran dikali konsentrasi titran. Berarti di sini kan kita apa? Volume titik ekivalennya berapa? Berarti untuk NaOH-nya? 10 mili juga, Bu. 10 mili ya. Jadi volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen adalah 10 mili. Nah, sekarang tentukan berapa volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Sekarang berpikirnya dibalik. Pada titik akhir titrasi itu misalnya kita menggunakan pH 8, jatuhnya pada pH 8. Ya, berarti konsentrasi OH-nya berapa? OH-nya kalau pH-nya 8. 10 pangkat min 6, Ibu. 10 pangkat min 6. Ya. Paham dari sini? Ya, berarti konsentrasi NaOH-nya nanti adalah 10 pangkat min 6. Nah, sekarang NaOH yang tersedia konsentrasinya berapa? 10 mili. Konsentrasi NaOH yang tersedia, titranmu loh konsentrasinya berapa? Titrannya loh konsentrasinya berapa tadi? Kan 0,1 titrannya. Iya kan? Titrannya 0,1. Sementara kita butuh hanya 0, atau 10 pangkat min 6 lah gampangnya, 10 pangkat min 6. Jadi untuk menentukan volumenya bagaimana? Berapa volume NaOH 0,1 N yang dibutuhkan untuk mendapatkan konsentrasi sebesar berapa? 10 pangkat min 6. Ini waktunya hampir kurang 3 menit, untuk argendonya belum sama sekali. Tidak apa-apa, ini
Coba ini ya, diperhatikan ya, ini jawabannya ya. Nah, jadi pH ekivalennya 7, pH titik akhir titrasinya 8. Berarti harus ada kelebihan ion uhamin. Ya, pH itu sama dengan pKw min pUH. pH-nya 8 berarti konsentrasi pUH-nya adalah, untuk pUH-nya adalah 6, maka konsentrasi uhaminnya adalah 10 pangkat min 6. Ya, konsentrasinya 10 pangkat min 6 untuk uhaminnya, ini 10 pangkat min 6 ya. Nah, volumenya tadi kan berarti X. Kita asumsikan volume yang dibutuhkan sebesar X. Kemudian di dalam sistem volumenya berapa? Volume totalnya adalah volume asam ditambah volume basah ditambah dengan X. Ya kan? Kemudian konsentrasi yang tersedia adalah 10 pangkat min 1, sementara kita menginginkan konsentrasinya adalah 10 pangkat min 6. Maka dari sini kita bisa menentukan nilai X adalah 0,0002 mili. Jadi nanti untuk mencapai titik ekivalen, titik akhir titrasi, volume titran yang dibutuhkan adalah 10 ditambah 0,0002 mili. Baik, ini nanti coba kalian pelajari lagi ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan pada pertemuan yang berikutnya. Berarti kita ketemu di hari Sabtu jam 7:30 ya. Atau ini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Yang 10 pangkat min 1 itu dari mana ya? Ini ya, 10 pangkat min 1 yang di sini ya. 10 pangkat min 1 yang di sini itu asalnya dari konsentrasi NaOH-nya. Tadi kan konsentrasi NaOH-nya 0,1. Kan gini ceritanya, kita punya titran, konsentrasinya itu sebesar 0,1. Tetapi untuk menciptakan suasana basah pH 8 itu kita hanya butuh NaOH dengan konsentrasi 10 pangkat min 6. Jadi dalam volume 20 plus X itu berapa volume yang harus ditambahkan?
Ini yang di atas ini adalah konsentrasi untuk mencapai OH- untuk mencapai pH 8, sementara OH- yang di sini adalah konsentrasi dari titrannya atau konsentrasi dari NaOH. Titran. Titrannya tadi kan NaOH, konsentrasinya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sudah? Ada lagi yang ditanyakan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan dibaca-baca lagi. Kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini karena waktunya juga sudah habis, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.